Partai Golkar memutuskan untuk mendukung Deddy Mulyadi maju dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat 2024. Keputusan tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto pada perayaan ulang tahun AMPI di Jakarta pada Jumat malam. Airlangga mengatakan sudah bertemu dengan Deddy Mulyadi yang telah mendapat dukungan dari Partai Gerindra. Menurutnya pertemuan itu sekaligus memastikan dukungan Golkar terhadap Deddy pada Pilgub Jawa Barat. Di sisi lain, Ketua Umum Golkar tersebut belum bisa memastikan akan mengusung Ridwan Kamil dalam pemilihan Gubernur Jakarta atau tidak. Namun, Sekjen Partai Golkar Ludwig Frederick Paulus mengatakan partai-partai dalam Koalisi Indonesia Maju tetap bersama, sehingga wajar jika RK berpeluang maju di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Saya ucapkan selamat menikmati liburan hari Minggu yang cerah ini kepada seluruh pemirsa. Sahabat BN, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto telah menyatakan mendukung dan mengusung Deddy Mulyadi, mantan petinggi Partai Golkar Jawa Barat dan sekarang menjadi kader Partai Gerindra Jawa Barat untuk calon gubernur Jawa Barat periode 2024-2029. Ini tentu saja mengejutkan sekali sahabat BN. Kenapa dikatakan mengejutkan? Karena selama ini yang telah digadang-gadang oleh Partai Golkar adalah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang sekarang kader dan sekaligus petinggi DPP Partai Golkar. Itu selama ini yang kita dengar yang akan didukung dan diusung oleh Partai Golkar untuk calon gubernur Jawa Barat periode kedua. Dan kita juga melihat di antara sekian banyak tokoh yang akan maju di Jawa Barat, elektabilitas Ridwan Kamil yang paling berada di puncak. Tetapi yang jadi pertanyaan kita, kenapa kok tiba-tiba sekarang ini Partai Golkar mendukung Deddy Mulyadi untuk Gubernur Jawa Barat? Kenapa kok tidak Ridwan Kamil? Kita harus flashback lagi ke belakang. Kita tahu bahwa beberapa waktu lalu Partai Gerindra menyatakan mendukung Ridwan Kamil untuk maju Pilgub Jakarta. Dan kita juga mendengar Kaisang, anak bungsunya Presiden Joko Widodo yang tak berapa lama lagi akan mengakhiri masa jabatannya, akan berpasangan dengan Ridwan Kamil. Akan tetapi selama ini kita mendengar Golkar menginginkan Ridwan Kamil maju di Jawa Barat. Dan malah dulu kita mendengar rada-rada pecah Koalisi Indonesia Maju di Jawa Barat. Karena di satu sisi kita mendengar Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra, dan Presiden Joko Widodo, ayahnya Kaisang, menginginkan Ridwan Kamil untuk maju Pilgub Jakarta. Tetapi mengingat suara atau elektabilitas Ridwan Kamil begitu besar di Jawa Barat, konon kabarnya Golkar tidak mau. Dan malah dulu ada selentingan yang mengatakan diam-diam ada maksud tertentu dari Partai Gerindra menarik atau memajukan atau mendukung Ridwan Kamil di Jakarta agar kadernya Deddy Mulyadi yang jadi gubernur di Jawa Barat. Sedangkan Ridwan Kamil di Jakarta
masih di bawah peluangnya dibandingkan dengan peluangnya di Jawa Barat. Kalau di Jawa Barat, Ridwan Kamil memperoleh elektabilitas tertinggi. Sedangkan di Jakarta, Ridwan Kamil berada di bawah Anies dan bahkan di bawah Ahok. Ini. Tetapi mengapa sekarang Ridwan Kamil kelihatannya tidak diprioritaskan, tidak didukung oleh Golkar untuk di Jawa Barat, tetapi Deddy Mulyadi, ada apa ini? Disinilah menariknya kalau kita ingin membahas ini. Kita melihat Ridwan Kamil ini tetap akan maju di Jakarta. Tetap akan maju di Jakarta. Dan pasangannya tetap Kaisang. Walaupun beberapa hari lalu Kaisang kelihatannya akan dipasangkan dengan Ahmad Lutfi yang sekarang Kapolda Jawa Tengah untuk maju di Jawa Tengah. Ahmad Lutfi sebagai gubernur, Kaisang sebagai wakil. Karena di sana kita melihat elektabilitas Ahmad Lutfi dan Kaisang tertinggi di Jawa Tengah. Tetapi sekarang kelihatannya Kaisang tetap akan maju di Jakarta. Kenapa ini terjadi? Juga kita mendengar kalau Kaisang Ahmad Lutfi maju di Jawa Tengah, PDIP akan mendukung dan mengusung mantan Panglima TNI Andika Perkasa maju di Jawa Tengah. Kalau Indonesia Maju mendukung dan mengusung yang berbaju warna coklat di Jawa Tengah, maka PDIP akan memajukan yang berbaju warna hijau di Jawa Tengah. Itu kabar yang beredar akhir-akhir ini. Yang berbaju coklat tentu Polri, Kapolda sekarang. Yang berbaju hijau tentu TNI, mantan Panglima TNI Andika Perkasa. Dan kita melihat kalau Andika Perkasa maju di Jawa Tengah, ini agak bersansam ini. Agak penuh persaingan ini. Kalau di sana maju Andika Perkasa dari PDIP. Sebab bagaimanapun secara real sampai saat ini Jawa Tengah masih kandangnya Banten. Masih kandangnya Banten. Kalau dilihat real. Ini persoalannya. Jadi kelihatan sekarang melihat kondisi ini, maka majulah kembali Kaisang di Jakarta. Dan kita mendengar selentingan, Kaisang ini lebih ingin di Jakarta dibandingkan di Jawa Tengah. Lebih ingin di Jakarta dibandingkan di Jawa Tengah. Ini kalau kita perhatikan khusus untuk anak bos ini. Bukan persoalan mengabdi. Tapi lebih kepada persoalan di mana dia yang senang. Bukan persoalan anak bangsa, tapi persoalan anak bos. Bukan persoalan kemampuan atau kualitas, tetapi lebih pada persoalan kesenangan. Di mana dia senang, di sana akan diletakkan. Jadi, kelihatannya partai-partai yang ada di Koalisi Indonesia Maju terus memantau di mana senangnya anak bos ini. Harus disukseskan dia di sana. Jadi kalau begitu, sekali lagi, pasangan Kaisang di Jakarta,
kelihatannya tetap Ridwan Kamil. Ridwan Kamil tetap akan di Jakarta. Apa pertimbangannya Ridwan Kamil di Jakarta? Apakah Ridwan Kamil mau mengadu nasib di Jakarta dibandingkan dengan yang sudah agak lebih jelas di Jawa Barat? Lagi-lagi kita melihat kalau Ridwan Kamil tidak dapat kepastian bahwa dia akan memenangkan Pilkada Jakarta, dia jelas tidak akan mau. Dia tidak akan mau menjadi korban politik. Sebab Ridwan Kamil ini gubernur yang sukses di Jawa Barat sama dengan Anies, gubernur yang sukses di Jakarta. Sekarang yang akan dilawannya Anies. Biasanya kalau kita menyerang, kekuatan kita itu harus 10 kali dari kekuatan yang diserang. Artinya, kalau Ridwan Kamil akan maju ke Jakarta, dia harus punya elektabilitas 10 kali di atas Anies. Kalau tidak, risikonya akan sangat besar. Dan sekarang ketika kita melihat Ridwan Kamil memutuskan atau akan memutuskan untuk maju di Jakarta, tentu dia telah mendapatkan kepastian bahwa kekuatan dia 10 kali dari kekuatan Anies untuk memenangkan Pilkada Jakarta. Bagaimana bisa 10 kali kekuatannya ini dibandingkan kekuatan Anies? Ada kemungkinan yang bisa kita baca di sini. Yang pertama, yang menyebabkan Ridwan Kamil mau di Jakarta, yang pertama sekali, karena dia telah bisa memastikan bahwa dia akan memenangkan pilkada. Dengan apa dia bisa memastikan memenangkan pilkada Jakarta? Karena dia tentu telah mendapatkan kepastian strategi pemenangan di Jakarta. Apa strategi pemenangan Jakarta itu? Tentu banyak, tapi bisa jadi. Ini bisa jadi pemenangan yang akan dilakukan di Jakarta untuk memenangkan Ridwan Kamil Kaisang. Yang pertama, bisa jadi karena telah dipastikan oleh Koalisi Indonesia Maju bahwa Anies bisa digembos, bisa dijegal untuk tidak maju di Jakarta. Caranya bagaimana? Memborong semua partai yang ada sekarang ini, baik partai yang ada di Koalisi Indonesia Maju maupun partai yang ada di luar Koalisi Indonesia Maju, yang disebut oleh Dasko dengan sebutan Koalisi Indonesia Maju Plus. Tapi saya yakin pada akhirnya di Pilkada Jakarta itu maksimal hanya akan terjadi 2 pasang aja yang bertarung. Nanti pada waktunya pasti akan diputuskan secara bersama-sama 1 suara oleh Koalisi Indonesia Maju Plus. Plusnya tentu partai-partai yang di luar Koalisi Indonesia Maju. Bagaimana cara mengambilnya supaya dapat? Bisa jadi dengan cara memastikan partai-partai yang di luar Indonesia Maju ini dia akan mendapatkan jatah kursi menteri nanti pada kabinet Prabowo Gibran. Itu. Yang kedua, bisa jadi kalau nanti ada partai yang bersikeras juga untuk tidak mau bergabung, untuk tidak mau mendukung Ridwan Kamil Kaisang, bukan tidak mungkin akan ada tekanan-tekanan yang mungkin saja selama ini tidak terpikirkan oleh partai-partai yang berada di luar Kim ini. Ternyata ada yang bisa diungkit, yang bisa dipersoalkan, yang bisa diperkarakan, yang bisa diusut. Kalau ini yang muncul, darah di dada bisa gemuruh jadinya. Mau tak mau harus ikut jadinya.
partai yang pertama keras sekali untuk tidak bersama Indonesia Maju. Tetapi ketika dipanggil sekali dua kali, darah di dada rontok jadinya. Ngekor jadinya. Kalau ini yang sempat tiba pada partai yang sekarang berada di luar Kim, saya yakin ini akan mempan. Selanjutnya apa? Selanjutnya bisa jadi Sirekap akan bicara lagi. Bisa jadi Sirekap akan bicara lagi. Kalau Sirekap seperti yang dikemukakan oleh Roy Suryo di saat Pilpres 2024. Pada tanggal 14 Februari jam 7 malam, ya, ketika belum ada TPS yang memasukkan, mengirimkan, ya, itu angkanya di Sirekap itu sudah muncul persentasenya segitu itu. Oke, dan ini yang paling ada capture-nya. Iya. Jadi sudah muncul 24% sekian, 58 sekian, 17 sekian. Oke, lalu saya juga mendapatkan fakta ada KPPS yang berhasil buka Sirekap sebelum penghitungan dilakukan. Kan penghitungan angkanya sudah ada. Ada. Iya. Nah, ada yang bisa ganti angka itu. halo KPU, halo MK. Inilah yang namanya TSM itu ya. Iya. Terstruktur, sistematis ya, dan masif itu ya. Jadi terstruktur, sistematis dan masif itu cukup main di komputer aja sebenarnya. Iya. Kalau itu yang bermain di Pilkada Jakarta, maju pun Anies, maju pun Ahok, malah kita menganggap malaikat pun maju akan kalah. Malaikat bisa kalah. Kalau Sirekap seperti yang disampaikan oleh Roy Suryo pada Pilpres 2024 bertindak, malaikat bisa kalah. Sekarang kalau partai pergi semuanya, paling-paling yang akan tetap bertahan satu partai. Partai PDIP. Satu partai PDIP tidak akan bisa mendukung, tidak akan bisa mengusung sepasang calon untuk Jakarta. Nah, di sini lagi perhitungannya. Untuk Jawa Tengah, partai PDIP bisa mengusung dengan satu partai PDIP sudah bertemu saja dengan untuk Deddy satu Mulyadi pasang yang calon. telah mendapat dukungan dari Partai Gerindra. Menurutnya, sahabat pertemuan BN, itu sekaligus memastikan dukungan memang Golkar benar apa yang terhadap Deddy disampaikan pada Pilgub Dasko. Jawa Barat. Di Paling sisi lain, banyak Ketua Umum Golkar tersebut belum bisa memastikan poros akan mengusung Ridwan yang akan Kamil ada dalam Jakarta pemilihan gubernur Jakarta nanti atau tidak. Namun, dua. Sekjen Paling Partai banyak. Golkar Ludwig Tetapi, Frederick Paulus sangat mengatakan terbuka partai-partai dalam kemungkinan koalisi Indonesia untuk Maju hanya tetap satu bersama, poros saja. sehingga wajar Ridwan jika Kamil RK dan berpeluang Kaisang maju di Jakarta. akan melawan kotak kosong. Karena kalau peta tadi yang berjalan, kalau strategi tadi yang bergerak, besar kemungkinan Anies tidak akan bisa maju karena tidak dapat partai. Andai pun Anies diusung dan didukung oleh PDIP, PDIP tidak bisa sendiri. Oh, dikatakan PKS kuat itu idealis. Dari gerak-gerik PKS sekarang ini kita melihat PKS mulai goyang. PKB demikian juga. Nasdem apalagi. Sahabat BN. Kelihatannya perjuangan yang dilakukan oleh orang-orang yang menginginkan Anies maju di DKI, yang menginginkan Anies tetap maju di Jakarta, bukan perjuangan kalah menang pilkada, tetapi perjuangan hidup matinya demokrasi. Itu kelihatannya. Demikian sahabat BN, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.